Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya hari ini di Sapa Senja. Dan kita bersyukur kita masih sehat, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu peduli. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Firman Tuhan berkata demikian: ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Maksudnya orang kaya yang selalu bersukaria ya, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ada dua pribadi di dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia hidup di dalam kemewahan. Dan pribadi yang kedua adalah Lazarus, seorang pengemis yang badannya penuh borok, bahkan dikatakan anjing-anjing datang untuk menjilat boroknya. Ya, berarti betapa menderitanya si Lazarus ini. Dan perlu kita catat bahwa ini adalah cerita perumpamaan. Ya, saya meyakini seperti itu karena di ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus berbicara tentang perumpamaan. Tentu Bapak Ibu, ketika kita membaca di sini, satu hal yang terbersit dalam pikiran saya bahwa orang kaya ini adalah orang kaya yang tidak peduli. Padahal sebenarnya orang kaya sebenarnya tidak menjadi persoalan. Bahkan saya percaya kita semua ini pengen kaya sebenarnya, begitu ya, seperti Bapak Abraham. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah orang kaya yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Oleh karena itu tema renungan kita pada sore hari ini adalah peduli. Nah, tentu ada alasan kenapa kita harus peduli. Saya menemukan ada 3 alasan setidaknya kenapa kita harus mesti care terhadap orang lain. Yang pertama, mengapa kita mesti care terhadap orang lain? Saya menemukan di ayat 19, ya. Di sana katakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Hal pertama mengapa kita harus care terhadap orang lain adalah karena ada orang lain yang harus kita tolong. Nah, karena ada orang yang harus ditolong, ini menunjukkan bahwa kita ini tidak bisa hidup secara sendiri, ya. Kita tidak hidup hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Tetapi ada kepentingan orang lain yang harus juga kita pikirkan di atas kepentingan diri kita sendiri. Karena kalau kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, maka kita adalah orang-orang yang egois, ya, yang tidak mau peduli terhadap orang lain. Kalau Tuhan memerintahkan untuk kita peduli terhadap orang lain, berarti Tuhan percaya kita sanggup untuk peduli terhadap orang lain. Oleh karena itu, kita harus sadar betul bahwa di sekeliling kita ada banyak orang yang harus kita tolong. Kita tidak tahu keadaan tetangga kita, kita tidak tahu keadaan sahabat kita, ya. Mungkin mereka kelihatannya hidupnya senang, tetapi kan kita tidak tahu kebutuhan hari-harinya, atau keadaan jiwanya, ya. Atau mungkin dia punya persoalan yang mungkin dia sendiri tidak pernah cerita kepada orang lain, termasuk kita sebagai sahabatnya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus care, kita harus peduli kepada orang lain. Saya mencari tahu kenapa sih orang kaya ini akhirnya tidak ada di dalam pangkuan Abraham gitu. Bahkan di sana dicatat dia ada di alam maut. Saya menemukan bahwa di ayat 19 di sana dikatakan selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Nah, di dalam tradisi Perjanjian Baru, orang kalau setiap hari memakai jubah ungu dan kain halus, ya, itu berarti orang kaya banget, ya. Dan di sana dikatakan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Artinya, nggak tunggu pas ulang tahun, nggak tunggu pas hari pernikahan baru dia bersukaria. Ini setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Tetapi sebaliknya di depan rumahnya, di depan pintu ada orang yang mengemis. Artinya di sini menunjukkan bahwa orang kaya itu tidak peduli, tidak care terhadap Lazarus. Nah, disinilah letak permasalahannya. Ya, jadi saya tidak heran kenapa orang kaya ini berada di dalam maut. Ya. Sekali lagi ini adalah cerita perumpamaan. Tetapi setidaknya ini menggambarkan bahwa nanti manusia kita akan seperti itu. Ya, kira-kira seperti itulah gambarannya. Lalu hal yang kedua yang menjadi alasan kenapa kita harus care, kita harus peduli terhadap orang lain. Alasan yang kedua adalah karena ketika kita peduli atau care terhadap orang lain, sesungguhnya kita sedang peduli atau care terhadap Tuhan.
Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata demikian, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kalau kita berbuat baik terhadap orang lain, sebenarnya kita tidak hanya berbuat baik terhadap orang tersebut, tetapi kita sedang berbuat baik kepada Tuhan. Ya, karena di sana dikatakan ketika kamu melakukannya untuk orang itu, sesungguhnya kamu melakukannya untuk aku. Jadi sebenarnya ini adalah contoh yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, bahwa ketika kita menolong orang lain, ya, sesungguhnya itu adalah representasi, ya, bagaimana Tuhan hadir di dalam orang tersebut. Jadi secara fisik kita memang tidak melihat Tuhan nyata, ya, seperti orang-orang dalam perjanjian baru, ya, zamannya para murid, mereka bisa melihat Yesus secara langsung. Kita memang tidak melihat Yesus secara langsung, tetapi firman Tuhan katakan di sini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Saya bersyukur untuk firman Tuhan ini, ya. Kita tidak usah mencari Tuhan di mana-mana, ya. Ketika kita berbuat baik terhadap seseorang, ketika kita mau membantu dengan tulus, sesungguhnya kita sudah mengaplikasikan apa yang Tuhan sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 40 ini. Nah, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 16, kita melihat bahwa orang kaya ini tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ketiga kenapa kita harus care atau peduli terhadap orang lain, alasannya adalah karena ada batasan waktu untuk kita care atau peduli terhadap orang lain. Ayatnya di mana? Di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan demikian. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Ya, ayat 23 bagian A, ya. Hal yang ketiga yang menjadi alasan kita harus peduli adalah karena kita memiliki batasan, ya, untuk hidup di dunia ini, ya. Bahwa nanti ada kehidupan selanjutnya, ya. Artinya hidup kita ini tidak hanya untuk hidup kita sekarang, tetapi ada kekekalan, ada kehidupan yang kedua di surga. Kalau kita masuk surga, begitu. Jadi bagaimana kita masuk di dalam kehidupan yang kedua yang penuh dengan berkat? Ya, kalau boleh dikatakan secara letterlek di sini adalah pangkuan Abraham, yaitu tadi, ya, yaitu berbuat baik. Ya. Karena di sini dikatakan orang kaya itu mati, Lazarus juga mati. Jadi mau kaya atau miskin, punya harta banyak atau sedikit, sama-sama mati. Sama-sama wafat, sama-sama meninggal. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Apa yang mau kita sombongkan? Ya, jadi kita mesti sadar betul bahwa semuanya tidak ada yang kekal. Istilah Jawanya, urip itu mampir ngombe. Ya. Hidup itu istilahnya ya mampir untuk minum. Ya. Kita juga diberkati dengan lagu Pak Eras. Ya. Hari-hari hidup bagaikan deret awan yang ditiup angin. Ada lalu sebentar hilang. Demikian pun seperti bunga rumput, pagi mekar, sore hilang. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tiga hal ini yang menjadi berkat buat kita. Mari kita tetap care terhadap sesama kita, dan ingat bahwa Tuhan selalu melihat kita. Dan ingat juga bahwa ketika kita melakukan kebaikan, itu ada batasannya. Kita tidak bisa mengulang kembali karena kalau kita sudah mati. Jadi mari pergunakan waktu kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Inilah renungan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.